Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Netizen dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Abdul Latif dalam kajian kitab-kitab kuning. Nah, sebelumnya saya mengingatkan jangan lupa untuk menekan tombol subscribe, tombol like, dan share video ini agar lebih bermanfaat lagi. Di video ini kita akan melanjutkan kajian kitab Al-Minah Hasaniyah yang ditulis oleh Asy-Syaikh Abdul Wahab Asy-Sya'rani. Nah, kita sudah sampai pada bab tentang zikir dan melanjutkan pada episode yang ke-26. Kita akan membaca lanjutannya. Mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Warawa dan telah meriwayatkan siapa Al-Bazzaru Syekh Al-Bazzar, atau ini Al-Imam ya, Imam Al-Bazzar. Zakirullah, ini ada hadis ya. Zakirullahi, adapun orang yang mengingat Allah. Fil ghafilina, dalam perkumpulan orang-orang yang lupa kepada Allah. Bimanzilatis sabiri fil faizin. Itu bagaikan kedudukannya seperti orang yang sabar dan tabah melawan kumpulan musuh yang menang. Seperti itu. Bayangkan satu orang yang sabar di hadapan musuh-musuh. Jadi sangat butuh kesabaran penuh dalam berzikir kepada Allah. Warawa aydan. Kemudian Al-Bazzar juga meriwayatkan ma min qaumin, tidaklah ada suatu kaum jalasu yang duduk majlisan dalam suatu majelis wa tafarraqu minhu, dan kemudian mereka berpencar dari majelis tersebut, walam yadhkurullaha ta'ala, sedangkan mereka tidak mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak menyebutkan Allah Subhanahu wa ta'ala fihi, dalam majelis tersebut, illa ka'annama tafarraqu an jifati himarin, kecuali seolah-olah mereka itu berpencar atau memisahkan, bubar dari bangkai keledai. Wa kana 'alaihim hasratan yaumal qiyamati, dan majelis itu bagi mereka nanti menjadi penyesalan di hari kiamat. Jadi maksudnya tidaklah suatu kaum berkumpul kemudian mereka berpisah atau bubar, sedangkan dalam perkumpulan majelis itu mereka tidak mengingat Allah dan tidak menyebut Allah sama sekali dalam zikir tersebut. Maka bubarnya mereka dari majelis itu seperti bubarnya orang dari bangkai keledai, dan perkumpulan itu nanti akan menjadi penyesalan bagi mereka di hari kiamat. Oleh karenanya setiap kali kita berkumpul, hendaklah kita menyebutkan asma-asma Allah, berzikir kepada Allah. Warawa Ibnu Abi Syaibah. Kemudian Ibnu Abi Syaibah meriwayatkan, ma min adamiyyin, tidaklah ada seorang manusia, illa waliqalbihi baitani, kecuali di dalam hatinya ada dua rumah, ada dua kamar. Fi ahadihimal malaku, dalam salah satu kamar atau dua rumah terdapat malaikat. Wa fil akhari asyaitanu, dan di kamar yang lain terdapat syaitan. Fa idza dzakarallaha ta'ala khanasa, apabila manusia mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala, berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka setan akan mundur, dia akan keluar dari hati. Wa idza lam yadhkurillaha ta'ala, apabila manusia itu tidak mengingat Allah, tidak berzikir kepada Allah, wada'a syaitanu min qarahu fi qalbihi, maka syaitan akan meletakkan, menancapkan kapaknya di dalam hati hamba itu. Waswasalahu, kemudian dia membisikkan keraguan dan membisikkan kemaksiatan dalam hati orang tersebut, sehingga orang itu menjadi ragu, was-was, bimbang, galau, merana, gundah-gulana, dan sebagainya. Na'udzubillah ya, maka harus selalu mengingat Allah supaya terhindar dari setan.
Astaghfirullahaladzim. Warawa Ibnu Hibban, dan meriwayatkan Ibnu Hibban, sayu'lamu, akan segera diketahui, ahlul jam'i min ahlil karami, orang-orang yang suka berkumpul dari orang-orang yang mulia. Kila, dikatakan, waman ahlul kiram, waman ahlul karam atau kiram ya, bisa kiram sih. Dan siapakah orang-orang yang mulia itu? Qala ahlu mujalasati dzikri. Orang mulia itu adalah orang-orang yang suka hadir di majelis zikir. Gitu. Kalau orang kumpul-kumpul saja itu banyak, tapi kalau orang-orang kumpul zikir itu jarang. Warawa Abu Dawud, dan telah meriwayatkan Abu Dawud hadis dalam sunan beliau, la'an aq'uda ma'a qaumin yazkuruna Allah Ta'ala min salatil ghadati hatta tatlu'a syamsu. Sesungguhnya aku duduk bersama orang-orang yang mengingat Allah dari salat subuh sampai terbitnya matahari, itu ahabbu, lebih aku sukai, ilayya, bagi diriku, min an u'tiqa arba'atan, dari aku memerdekakan 4 min waladi Ismail, memerdekakan 4 budak dari anaknya Ismail. Jadi Nabi Muhammad SAW bersabda di sini, beliau lebih suka, lebih senang duduk bersama orang-orang yang berzikir kepada Allah, yang mengingat Allah, daripada mengingat Allah dari setelah subuh sampai terbitnya fajar, terbitnya matahari, daripada memerdekakan 4 budak. Jadi ini keutamaan zikir setelah subuh ini luar biasa ya, sampai seperti ini Nabi mensifatinya. Warawa al-Imam Ahmad, Imam Ahmad meriwayatkan, ghanimatu majalisil zikri, keuntungan majelis-majelis zikir, al-jannatu, yaitu surga. Ingat ya, surga. Qala Syekh Izzuddin bin Abdussalam, telah berkata Syekh Izzuddin bin Abdussalam rahimahullahu ta'ala, wa hadzal hadits wa amsaluhu yalhaqu bi darajatil amri. Hadis ini dan hadis-hadis semacam ini itu masuk dalam tingkatan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya zikir itu merupakan perintahnya Allah. Li'anna kulla fi'lin, karena setiap perbuatan, madahahu syari'u, yang dipuji oleh syariat, ini saya lebih cocok bacanya pakai ain ya, yang dipuji dalam syariat, au mudiha fa'iluhu li'ajlihi, atau dipuji pelakunya atas pekerjaan tersebut, au wu'ida alaihi bi khairin ajilin au ajilin, atau pelakunya akan dijanjikan dengan kebaikan dunia dan akhirat, fahuwa ma'murun bih, maka pekerjaan tersebut yang dipuji syariat, pekerjaan yang pelakunya dipuji dan pelakunya mendapatkan janji kebaikan di dunia dan akhirat, maka perbuatan itu ma'murun bih, itu diperintahkan secara syariat. Lakinnahu taraddada fil ijabi wan nadbi, akan tetapi masih diragukan antara dia perintah wajib atau perintah sunnah. Ini kata Izzuddin bin Abdussalam. Maka zikir ini berarti bisa dikatakan antara wajib dan sunnah. Ya, antara wajib dan sunnah. Ya, ini keutamaan zikir dan keuntungan zikir. Mudah-mudahan kita mendapatkan ilmu yang manfaat. Kita akan lanjutkan di halaman setelah ini ya. Di halaman selanjutnya. Wal ahaditsu fi fadlil dzikri katsiratun, hadis-hadis dalam keutamaan zikir itu banyak sekali. Wallahu a'lam bishawab. Di video selanjutnya di episode 28 kita akan membahas tentang jangan meninggalkan zikir. Jangan meninggalkan zikir walau disertai dengan kelalaian. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.